Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan terlebih dahulu nama kakak Sylvia Alfaini Ummah yang akan mengajak kalian belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, mari kita baca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Adik-adik, apa sih ide pokok bacaan itu? Betul sekali, ide pokok bacaan adalah suatu gagasan atau inti dari suatu paragraf. Ada dua kemungkinan letak ide pokok bacaan. Yang pertama, ide pokoknya berada di awal suatu paragraf, dinamakan deduktif. Yang kedua, ide pokoknya berada di akhir suatu paragraf dinamakan induktif. Dan yang ketiga, ide pokoknya berada di awal dan di akhir dinamakan campuran. Lalu, apa sih fungsi dari ide pokok bacaan? Tuliskan pendapatmu tentang fungsi ide pokok bacaan di buku catatanmu ya. Lanjut, apa itu ide pokok bacaan dan bagaimana cara menemukannya? Kita lihat teks organ gerak manusia dan hewan berikut ini yang juga dapat kalian lihat di buku siswa halaman 3. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf tersebut, di mana letak ide pokoknya? Betul, ide pokoknya yang ada pada paragraf tersebut berada di awal atau deduktif, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Karena adik-adik semua sudah mengetahui cara menemukan ide pokok, silahkan tulis ide pokok pada setiap paragraf yang ada pada teks organ gerak manusia dan hewan di buku catatan masing-masing. Gerak yang dilakukan oleh manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Yang pertama, ada sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot ini yang menggerakkan tulang. Adapun fungsi tulang yaitu yang pertama sebagai tempat melekatnya otot, yang kedua melindungi organ dalam manusia, yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh, dan yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, fungsi otot. Yang pertama, menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot, yang kemudian inti sel-sel otot ini membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Kemudian, kembangkan ide-ide pokok yang terdapat dalam buku siswa halaman 5 menjadi sebuah paragraf. Tulislah pada buku catatan masing-masing. Selanjutnya, diskusikan pengertian, fungsi, serta cara menentukan ide pokok bersama temanmu dan tuliskan juga pada buku catatan masing-masing. Sekian materi pembelajaran satu ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.